Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam kegiatan Morning Call GBIB hari ini tanggal 19 September 2025 bersama dengan saya Pendeta Agus Indro Sasmito, Ketua Majelis Jemaat GBIB Jemaat IOB Belawan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan, bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih ketika kami masih diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi kami di saat ini. Dan kami akan mengawali aktivitas kami di hari ini, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Terlebih saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, berkati dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan sabda bina umat, perikop Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 24 sampai dengan 27. Saya akan membacakan untuk kita sekalian menurut terjemahan baru yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, buanglah mulut penipu darimu dan jauhkanlah bibir pembohong darimu. Biarkanlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Ratakanlah jalan bagi kakimu dan hendaklah mantap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Demikianlah pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GBIB yang dikasihi Tuhan, dari 4 ayat ini kita bisa melihat ada 3 hal yang menjadi poin dari renungan kita di pagi hari ini. Yang pertama, di ayatnya yang ke-24 menekankan tentang adanya perkataan. Artinya sesuai dengan tema kita, yaitu adalah kejujuran dan keintegritas, maka kejujuran itu harus dimulai dari apa yang kita ucapkan. Dan kita tahu bahwa lidah adalah bagian tubuh yang kecil, tetapi dampaknya ini bisa sangat besar. Kata-kata yang tidak jujur bisa merusak reputasi, menghancurkan kepercayaan, dan menyakiti orang lain. Melalui bacaan, khususnya di ayat 4 ini, pengamsal menasihatkan kita untuk secara aktif membuang dan menjauhkan segala bentuk kebohongan. Baik itu kebohongan yang sifatnya mungkin bagi kita hanya celoteh atau hal-hal yang sifatnya hanya spontan begitu, tapi juga tipu daya yang sifatnya sangat licik gitu. Nah, kemudian dalam kaitannya dengan integritas, kita bisa melihat bahwa integritas bukan hanya tentang tidak berbohong, tetapi integritas juga berbicara tentang benar, adil, dan membangun. Nasihat di ayat ini mengajak kita untuk menjadi orang yang kata-katanya bisa dipercaya, yang mana setiap ucapan itu mencerminkan karakter yang lurus. Yang kedua, dari ayat 25 kita melihat yang mau ditekankan adalah tentang pandangan. Di mata adalah jendela jiwa. Cara kita memandang atau melihat sesuatu sangat mempengaruhi tindakan kita. Jika pandangan kita lurus, fokus kita akan jelas. Ayat ini menasihati kita untuk memfokuskan diri pada tujuan yang benar dan jujur, bukan pada hal-hal yang menyimpang atau menyesatkan. Jadi kejujuran dan integritas membutuhkan fokus yang tidak terganggu. Saat kita tergoda untuk melakukan hal yang tidak benar, misalnya mengambil jalan pintas atau memanfaatkan orang lain, pandangan kita akan menjadi kabur. Dengan menjaga pandangan tetap lurus, kita menjaga komitmen kita pada kebenaran. Yang ketiga, di ayat 26 sampai 27 berbicara tentang langkah. Jadi pandangan yang lurus akan menghasilkan langkah yang lurus. Nasihat di ayat ini adalah klimaks dari keseluruhan perikop. Integritas bukanlah satu pilihan yang dilakukan sesekali, melainkan sebagai sebuah gaya hidup yang dijalani secara konsisten. Ini berarti berjalan di jalan yang lurus dan tidak menyimpang. Hidup ini penuh dengan godaan untuk mengambil jalan pintas yang tidak jujur. Nasihat ini mengajak kita untuk secara sadar menghindari godaan-godaan itu. Tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri berarti kita tidak kompromi dengan kebenaran. Bahkan ketika hal itu menjadi sulit, kita akan punya komitmen secara total untuk bagaimana bisa
menjauhkan diri dari kejahatan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, melalui 4 ayat ini dari Amsal pasal 4 ayat 24 sampai 27 ini mau mengajarkan kita bahwa kejujuran dan integritas adalah sebuah proses yang menyeluruh. Dimulai dari apa yang kita ucapkan, dilanjutkan dengan apa yang kita fokuskan, dan diakhiri dengan bagaimana kita melangkah. Ini adalah panggilan untuk hidup yang otentik dan konsisten, di mana setiap bagian dari kita bisa selaras dengan kebenaran. Ketika kita mempraktikkan nasihat ini, kita bukan hanya membangun karakter yang kuat, tetapi juga menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah renungan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk mempunyai sikap kejujuran dalam integritas kami. Biarlah tidak hanya sekedar kami ucapkan, tapi boleh menjadi pandangan hidup dan juga menjadi perilaku hidup kami. Mampukan kami sebagai anak-anak-Mu untuk terus melakukan segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah nasihat dari Amsal ini juga menjadi terang dan suluh bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Secara khusus dalam kehidupan kami sehari-hari, di hari ini yang akan kami jalani, biarlah Kau juga yang memampukan kami untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, dan kami juga berdoa untuk misionaris Majelis Sinode dan juga kegiatan yang dilakukan. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin kami untuk boleh menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan hikmat bijaksana yang daripada Tuhan sendiri. Berkat khusus juga untuk kegiatan persidangan Sinode Raya yang akan dilaksanakan di bulan Oktober mendatang di Makassar. Biarlah Engkau juga yang memberkati seluruh persiapan dan acara yang akan dilakukan, dan semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat-jemaat yang akan ada boleh berpartisipasi, juga boleh mengambil bagian di dalamnya. Seluruh perlengkapan, usaha, dan juga keperluannya Tuhan akan cukupkan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami secara pribadi dan keluarga, dalam kehidupan kami masing-masing. Biarlah Engkau juga yang memberkati kami. Bagi kami yang sakit, kami mohon Tuhan Kau sembuhkan dan pulihkan. Bagi kami yang sedang bergumul dengan berbagai persoalan, dinamika pergumulan kehidupan ini, Tuhan mampukan dan kuatkan kami. Bagi kami yang sedang bergumul dalam ketidakharmonisan dalam rumah tangga, biarlah Tuhan juga yang memberkati kami dan memampukan kami untuk boleh menjadi pembawa damai-Mu dimanapun kami berada. Untuk segala hal yang menjadi cita-cita, harapan, dan rencana-rencana kami, biarlah Tuhan juga yang memberikan yang terbaik tepat pada waktunya. Di atas semua itu Tuhan, kami hanya boleh berserah dan bermohon kepada-Mu. Terima kasih untuk segala sesuatunya, dan biarlah Engkau yang senantiasa menyertai dan berkati kami dari sekarang sampai selamanya. Ini doa kami, permohonan kami, dan ungkapan syukur kami. Kami sempurnakan doa ini Tuhan, sebagaimana yang Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian morning call kita di hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sampai berjumpa di dalam kegiatan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.